Jokowi, tolong dong, jangan ganggu kedaulatan partai. Cukuplah ada ketua umum partai tertentu yang kemudian diganti karena 4 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Anda sebagai orang luar, saya sebagai orang dalam, tahu persis sidang PK itu kan tertutup, tidak ada sidang terbukanya. Jadi ini ada di ruang yang tidak bisa diakses oleh publik karena memang demikianlah hukum acaranya. Nah, padahal yang akan diputus ini kan sangat-sangat strategis, sangat-sangat berkaitan bukan hanya satu isu kedaulatan partai yang bisa jadi diganggu, tapi juga berkaitan dengan bahkan soal pencalonan presiden 2024. Nah, karena itu menjadi penting mengangkat isu ini dari ruang gelap ke ruang terang, dari proses di MK yang hukum acaranya tertutup, diawasi di ruang publik. Coba Mas Didi, atau Kongres adalah keputusan tertinggi, ya. Tetapi di dalam anggaran dasar yang direkayasa di luar Kongres, bahwa Kongres harus melalui persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Calon Ketua Umum harus persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Umum AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah, mengangkat memberhentikan Dewan Pengurus Cabang pada pasal 17 anggaran rumah tangga dan pasal 15. Ya, Anda orang hukum. Sementara itu bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 diperbarui 2011, di mana kedaulatan anggota partai adalah di tangan anggota. Itulah salah satunya. Baik. Bahwa Menteri Hukum dan HAM kita PKK dan nggak pernah bicara kalah. NO ya. Jadi dia ini kan orang hukum, tidak ditolak. NO tidak dibahas. Begini, apa yang disampaikan Pak Joni tadi saya nggak mau komentar panjang lah. 16-0 itu diulang-ulang aja. Jadi kalau yang memberikan pendapat hukum pengadilan saja dan sudah. Ini diajukan lagi PK itu seolah-olah begini. Kita ini di Indonesia ini, saya pikir Pak Joni dan kawan-kawan yang lain paham. Hukum kita itu tidak hanya prosedur, ada substansinya. PK dilakukan iya, tapi kalau kemudian tidak ada dasarnya ya sudahlah. Mestinya di atas hukum itu ada etika. Satu, makanya saya tidak terlalu tertarik membahas tentang teknis anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kalau sudah dibaca oleh Prof. Mahfud, dibaca oleh Menkumham, teman-teman yang mestinya juga paham tentang hukum, menurut saya sudah cukup. Yang kedua, yang lebih harus ditarik dan disampaikan kepada publik khalayak, ini ada dimensi politisnya. Bagaimana mungkin rekan-rekan ini menarik-narik juga Kepala Staf Presiden Muldoko yang punya kartu anggota saja tidak. Tiba-tiba anggaran dasar mana yang memungkinkan seseorang yang tidak anggota menjadi ketua umum? Ada apa selain memang kita mencatat, memang kita mencatat bahwa ini adalah sisi-sisi di mana rezim sekarang memang masuk ke dalam kedaulatan partai terlalu jauh. Nah, jadi yang pertama, Bang Deni, atau Anda sebagai orang hukum tadi saya singgung anggaran dasar rumah tangga, Anda tidak peduli. Justru anggaran dasar rumah tangga itulah hukum tertinggi di partai politik. Anda sebagai orang hukum, masa Anda tidak mengerti? Yang kedua, Anda juga jangan terprovokasi pepesan kosong. 16 kali itu kalah di mana? Anda sebagai orang hukum, melalui hanya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, baru kasasi, 3 tahap. Itu pun NO. Jadi Anda jangan sebagai orang hukum, apalagi seorang profesor yang harus kita banggakan, jangan terprovokasi asal asbun, asal ngomong. Ya toh? Nah, dalam konteks kepentingan politik tidak ada hubungannya dalam proses pencalonan capres Anies Baswedan, karena kita melakukannya itu adalah sebelum adanya proses pilpres. Dan
Kalau Tuhan memberikan izin Demokrat dikembalikan menjadi partai rakyat bukan partai Cikeas, bukan partai SBY. Bisa dengar suara saya? Tidak menutup kemungkinan Muldoko bisa berpasangan dengan Anies Baswedan. Janganlah tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Ini namanya politik. Di situ politiknya. Saya kenapa bilang? Ya toh, bisa saja. Kenapa? Kalau memang rakyat menghendaki, kenapa tidak? Jadi jangan Denny yang sebagai ahli hukum tata negara tidak merasa bahwa anggaran dasar rumah tangga bukan bagian dari proses hukum. Itu adalah hukum tertinggi di dalam partai politik sesuai dengan undang-undang partai politik. Kalau kita mau diskusi, mari kita beradu argumentasi. Betul. Janganlah kemudian diskusinya belok-belok menyebut apa pribadi lah. Itu kan argumentum ad hominem itu. Tidak bisa berargumentasi menyerang pribadi. Menurut saya nggak pas lah. Yang selanjutnya, sisi politiknya orang yang mengerti politik hukum dengan mudah membaca. Ya, sekarang bagaimana mungkin ada kepala staf presiden lingkaran istana Pak Muldoko itu tanpa ada sejarah apapun di Demokrat didekati Pak Joni Allen dan kawan-kawan dalam konteks apa? Dalam konteks membantu supaya bisa mengambil alih Partai Demokrat. Kenapa Pak Muldoko? Ya karena yang punya kuasa sekarang istana. Dan saya sudah katakan di banyak kesempatan, ini harusnya dihentikan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Meminjam istilah ya. Saya sering menggunakan istilah Pak Romi atau Mahur Muzi. Dalam satu podcast dia mengatakan, ini kalau Demokrat dicopet oleh Muldoko, istilahnya dicopet oleh teman istana sendiri, itu maka Anies tidak bisa maju. Jadi ini bacaan yang dengan mudah bisa di Google bahwa dibalik PK upaya-upaya hostile takeover bahasa Romi pencopetan itu ada maksud menjegal Anies Baswedan. Bukan hanya persoalan PK Muldoko, kita bisa bicara di banyak sisi, kasus di Kejaksaan Agung, bagaimana ada kasus di KPK yang diangkat, ada yang ditenggelamkan. Jadi, kalau kita melihat ini tidak hanya dari kacamata hukum, kita akan paham kenapa Pak Jokowi kemudian mendiamkan. Memang ada preferensi kepada bakal calon tertentu dan resistensi kepada calon yang lain. Tidak sulit untuk membaca itu. Karena itu saya katakan, Pak Jokowi, tolong dong, jangan ganggu kedaulatan Pak. Cukuplah ada ketua umum partai tertentu yang kemudian diganti karena 4 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Salah satu sebabnya. Cukuplah misalnya ada partai oposisi yang diganggu kemudian bisa pecah. Cukuplah mengganggu Demokrat karena ada maksud-maksud yang ingin melemahkan partai oposisi dan juga menyebabkan pencalonan Anies terganggu. Kenapa ini penting untuk disuarakan? Seharusnya sejarah mengajarkan kita bagaimana petugas partai seperti Pak Jokowi tahu bahwa di zaman Orde Baru partai itu dikerdilkan, partai-partai itu kemudian dikuasai oleh kepentingan istana. Saya kira tidak ada peran istana, Mas Denny. Terus terang saja tidak pernah Pak Muldoko ingin kepada Partai Demokrat. Tapi kader Demokrat lah kami-kamilah untuk mencari figur yang bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partainya rakyat. Tidak ada, ya, tidak pernah. Ya, ini harus saya tegaskan. Jadi jangan Pak Denny asal sembarangan menuduh, ya, sembarangan menuduh. Ini hati-hati. Anda tadi bilang menyerang pribadi, Anda sendiri menyerang pribadi Pak Muldoko. Tidak ada. Bahwa Anda menjadi wamen pada saat itu adalah golongan 3, itu barangkali rekayasa. Itulah yang disebut rekayasa. Harusnya wamen itu minimal golongan 4. Mungkin Anda balas budi dengan SBY dengan cara seperti ini. Jangan begitu. Sayang. Nah, yang kedua, kapan AHY di Demokrat? Kami Muldoko mengundang dan kita resmikan di Kongres luar biasa dan sah menurut Undang-Undang Partai Politik dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang sebelum direkayasa, dibegal oleh kelompok Cikeas. Sah. Kenapa? Anda sebagai orang luar, saya sebagai orang dalam, tahu persis. Sekali lagi saya katakan,
Pembicaraan seperti ini pun saya bicara empat mata dengan SBY, moderatornya adalah Beni Harman, dan SBY tidak mengelak, bahkan dia bilang akan diperbaiki, tapi sampai hari ini tidak ada diperbaiki, hanya pepesan kosong. Jadi Pak Denny, jangan membuat statement yang Anda hanya persepsi sendiri tanpa fakta dan data.